yang suka beliin ini buat keluarga pas lagi di Bogor? Pasti deh udah tahu banget sama kue lapis yang satu ini. Hayo, siapa yang doyan? Ternyata kue lapis nggak cuma dari Surabaya doang ya bos. Kota hujan Bogor juga punya, namanya kue lapis talas Bogor. Kue lembut yang mirip bolu ini merupakan oleh-oleh populer kota Bogor. Siapa sangka kan dulunya cuma diproduksi di dapur rumahan biasa, sekarang udah pakai mesin canggih dengan skala pabrik. Mantap ya. Itu artinya bisnis lapis Bogor ini punya cuan yang gak main-main bos. Hai bos, percaya nggak dari usaha lapis rumahan ini saya bisa bikin pabrik sebesar ini? Penasaran? Yuk ikutin saya. Lihat deh pabriknya bos, gede banget kan? Gak heran deh kalau ribuan kue lapis diproduksi di sini setiap harinya. Butuh bertonton tepung, gula, keju, dan masih banyak lagi. Semua pekerjanya pun sangat profesional dan terjaga kebersihannya. Eits, jangan cuma lihat langsung pabriknya ya bos. Di sini kue lapis yang dirintis Teh Rizka dan suaminya ini dimulai justru saat kondisi finansial mereka tuh benar-benar minus. Awal berumah tangga, mereka mencoba beragam usaha. Tapi semuanya tidak ada yang bertahan lama. Yang ada malah bikin kondisi keuangan makin nyungsep. Mulai dari cicilan rumah yang gak kebayar, sampai harus menjual mobil dan cuma menyisakan uang Rp500.000 saja. Memutar otak dengan modal yang minim, Teh Rizka pun terinspirasi dengan kue lapis asal kampung halamannya, Surabaya. Tapi kalau samaan bikin lapis Surabaya, pasti kalah strategi lagi dong ya. Jadi aja deh, Teh Rizka berinovasi mengganti bahan utamanya dengan tepung talas. Yang pada saat itu ternyata gak banyak dilirik orang bos. Dan talas sendiri merupakan salah satu oleh-oleh ikonik asal Bogor. Warna ungu talas inilah yang bikin bolu lapis ini jadi favoritnya para wisatawan yang berkunjung ke Bogor. Sampai akhirnya kita ngelihat potensi Bogor gitu ya, Bogor sebagai kota pariwisata gitu ya. Setiap weekend selalu penuh didatengin wisatawan gitu. Wah, bagus banget nih gitu kan kalau misalnya kita bikin oleh-oleh gitu ya. Ini nih yang namanya ATM. Amati, tiru, lalu modifikasi. Sehingga ada kebaruan yang bikin produknya beda dari yang lain. Ternyata hasilnya mengejutkan bos. Bolu lapis talas buatan Teh Rizka disukai oleh keluarga dan orang-orang terdekatnya. Teh Rizka pun kembali memberanikan diri untuk memasarkan lapis Bogor buatannya. Awalnya kita pemasaran door to door karena dulu kan juga belum ada media sosial gitu ya Mbak. Jadi karena juga belum bisa buka toko, waktu itu ya kita datangin satu-satu dari rumah ke rumah. Kemudian kita mulai masuk ke komunitas, terus lalu kita masuk ke Disperindak gitu ya, Kota dan Kabupaten Bogor. Nah di situ kita dapat akses untuk dapat pameran-pameran gratis tuh gitu. Ternyata untuk mengenalkan lapis Bogor kepada masyarakat itu gak semudah yang dibayangkan. Karena kue lapis yang dibuatnya berbahan talas jelas berbeda ya dengan lapis Surabaya ataupun lapis legit yang sudah lebih dulu dikenal oleh masyarakat luas. Waktu itu kita sampaikan lapis Bogor tuh apa gitu. Terus kemudian apalagi kita angkat juga talas gitu ya. Orang nggak terbiasa ngolah talas gitu ya. Ini nanti gimana? Nanti gatel nggak gitu kan? Kalau misalnya salah ngolah talas tuh gatel gitu ya. Nanti gatel nggak makannya gitu. Nah, akhirnya kita benar-benar datang satu-satu gitu, cobain produknya, terus edukasi konsumen. Ini loh yang namanya lapis Bogor gitu. Usaha lapis Bogor yang dimulai sejak tahun 2011 lalu ini memang berasal dari dapur rumahan biasa. Tak jarang Teh Rizka mendapati kue-kue bikinannya memiliki ukurannya yang berbeda-beda. Tapi lambat laun, usahanya mulai membuahkan hasil. Permintaan semakin meningkat. Ia pun mulai membeli peralatan dengan kapasitas besar dan tentunya yang lebih canggih juga, bos. Akhirnya, Teh Rizka mampu membangun pabrik untuk produksi lapis Bogornya pada tahun 2016. So, butuh 5 tahun untuk berjuang sampai ke titik ini ya, bos.
Kalau dulu hanya mempekerjakan paling banyak 50 orang aja, kini Teh Rizka mampu mempekerjakan lebih dari 500 orang karyawan. Wow, dengan kapasitas produksi ribuan loyang bolu lapis per harinya, bos. Gak kaleng-kaleng kan? Jadi yang pertama dan paling besar di industri bolu lapis, saat ini Lapis Bogor Teh Rizka memiliki 12 varian rasa berbeda. Kerennya nih bos, meski memproduksi ribuan bolu lapis, tapi semua bahan tidak ada yang menggunakan pengawet. Makanya penting banget untuk menuliskan tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa di kemasan. Anyway, setidaknya sudah ada 7 toko resmi lapis talas yang tersebar di wilayah Kota Bogor saja. Belum termasuk para mitra yang memiliki reseller yang beranak pinak lagi bos. Hehe. Mau tahu omsetnya? Kebayang lah ya, kalau berhasil menjual ribuan bolu lapis setiap harinya, lalu harga rata-rata kisaran 30.000 sampai 35.000. Wow, pasti cuan lah. Bisa sukses seperti sekarang, Teh Rizka banyak belajar dari pengalaman. Jadi bos, intinya dalam membangun usaha yang penting fokus dan persisten. Yang penting cuan bos.